Selamat datang di Politeknik Manufaktur Bandung atau yang dikenal sebagai Polman Bandung, sebuah institusi pendidikan tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1976 dengan fokus pada pengembangan keahlian di bidang teknologi dan manufaktur. Saya, Tiara Kusuma, akan memandu teman-teman semua untuk mengetahui tentang prosedur keselamatan di lingkungan Automation Engineering yang dirancang untuk memastikan lingkungan yang aman untuk belajar dan bekerja bagi semua orang. Let's go! Di jurusan AE, terdapat 5 aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, yaitu prosedur praktikum, peringatan dan rambu-rambu keselamatan, pengelolaan mesin dan bahan berbahaya, insiden potensi bahaya, dan pelaporan insiden. Dan terakhir, prosedur evakuasi darurat. Bagian pertama. Setiap pagi sebelum memulai kegiatan, kita akan melakukan apel pagi sebagai pembiasaan toolbox meeting. Ini adalah waktu penting untuk memastikan semua peserta siap secara fisik dan mental sebelum masuk ke area kerja. Setelah apel, instruktur dan dosen akan menyampaikan target capaian harian dan mingguan sesuai dengan SOP praktikum. Arahan ini membantu memastikan bahwa kita semua memahami standar keselamatan dan prosedur kerja yang harus dijalankan. Setiap lab memiliki aturan khusus terkait keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD yang digunakan di masing-masing laboratorium telah disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilakukan di lab tersebut. APD diklasifikasikan berdasarkan jenis laboratorium, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat bahaya dari aktivitas yang dijalankan. Pastikan selalu menggunakan APD yang tepat dan sesuai instruksi di setiap lab untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Di lingkungan praktikum ini, keselamatan adalah prioritas. Selain apel pagi dan arahan capaian praktikum, kami juga menyediakan panduan keselamatan melalui beberapa fasilitas pendukung. Di setiap laboratorium dan bengkel telah terpasang matriks keselamatan kerja. Matriks ini membantu mengenali potensi bahaya dan langkah pencegahan. Selanjutnya, terdapat rambu-rambu K3 di berbagai area. Rambu-rambu ini sebagai pengingat untuk selalu mematuhi aturan keselamatan. Sebagai bagian dari prosedur keselamatan, setiap penggunaan mesin di laboratorium dan bengkel wajib mengikuti SOP penggunaan mesin. SOP ini mencakup langkah-langkah pengoperasian yang benar, perawatan alat, serta prosedur darurat jika terjadi masalah. Selain itu, penting untuk selalu mengikuti arahan instruktur atau dosen. Arahan ini dibuat untuk membantu pengguna memahami fungsi dan risiko spesifik dari setiap mesin, terutama yang berisiko tinggi. Jika mahasiswa mengalami kendala dalam proses melakukan praktikum, mahasiswa dapat bertanya pada instruktur yang sedang berada di lab tersebut. Sebagai contoh, dalam melakukan praktikum instalasi listrik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebelum memulai pemasangan atau wiring, pastikan bahwa sumber listrik pada trainer dalam keadaan mati untuk menghindari risiko kejadian yang tidak diinginkan. Setelah proses wiring selesai, periksa kembali apakah rangkaian telah sesuai dengan skema yang telah disiapkan sebelumnya. Jika rangkaian telah dipastikan aman dan sesuai, barulah dapat dilakukan uji coba untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin keselamatan dan keandalan instalasi listrik yang dilakukan. Jika terjadi insiden kerja, prosedur pelaporan harus dilakukan segera. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberitahukan insiden yang terjadi pada instruktur, dosen, atau petugas K3 yang berada di lokasi. Selain itu, telah disediakan klinik K3 untuk penanganan pertama. Jika terjadi kecelakaan atau cedera ringan, mahasiswa yang mengalami kecelakaan kerja segera dibawa menuju klinik K3 untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, jika kecelakaan yang terjadi tergolong parah, maka mahasiswa yang mengalami kecelakaan kerja akan dibawa ke klinik ataupun rumah sakit untuk dilakukan penanganan yang lebih intensif. Jangan lupa untuk melaporkan insiden dengan cepat dan segera meminta pertolongan pertama kepada petugas klinik K3. Dengan prosedur yang tepat, kita dapat meminimalisir dampak dari insiden yang terjadi.
Pada saat terjadi keadaan darurat, hal pertama yang perlu dilakukan adalah tetap tenang dan jangan menggunakan lift karena bisa berisiko menimbulkan bahaya lain. Perhatikan dan pahami simbol-simbol yang menunjukkan jalur evakuasi. Jika pada saat kejadian tidak ada instruktur yang memandu, segera gunakan jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju titik kumpul. Sebagai contoh, jika terjadi bencana gempa bumi, segera berlindung di bawah meja yang kokoh atau di sudut ruangan yang jauh dari benda yang berisiko jatuh. Hindari berada di area yang dapat pecah atau hancur seperti dekat jendela atau pintu kaca. Setelah gempa bumi mereda, segera gunakan jalur evakuasi yang telah ditentukan untuk menuju titik kumpul. Lalu, jika terdengar alarm darurat kebakaran, hal pertama yang perlu dilakukan adalah tetap tenang. Kemudian, segera menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan dan ikuti arahan dari instruktur. Saat menuju titik kumpul, usahakan untuk menjauhi area yang berasap atau terbakar. Berjalan dengan posisi menunduk, dan tutup mulut serta hidung dengan tangan untuk menghindari gangguan pernapasan. Pada setiap kejadian darurat, setelah mencapai titik kumpul, jangan kembali ke dalam gedung, kecuali setelah instruktur mengonfirmasi bahwa keadaan sudah aman. Terima kasih telah mengikuti sesi safety induction ini. Dengan memahami dan mematuhi prosedur keselamatan, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk kita semua. Selalu utamakan keselamatan, karena pulang dengan selamat adalah prioritas kita bersama.